Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ada dua hal yang bisa muncul dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, pada saat Yesus datang untuk menemui mereka. Mereka lelah, mereka merasakan satu kelemahan dan kekurangan dan kebutuhan yang luar biasa. Bukan hanya dari segi materi karena mereka lapar, tetapi juga karena pikiran mereka, otak mereka, pengetahuan mereka, pemahaman mereka akan kebenaran firman Tuhan juga mereka sangat kekurangan. Itulah yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus merasa kasihan kepada mereka. Itu yang dikatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Banyak orang yang sangat merindukan kebenaran pada waktu itu. Banyak orang yang sangat mengharapkan keadilan dalam kehidupan mereka. Tetapi kenyataannya, banyak sekali orang yang tidak mampu dan tidak mau untuk memberitakan kebenaran itu dan melakukan, khususnya dari para imam-imam yang memang telah diserahkan tugas untuk itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya untuk diutus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Tidak cukup hanya para imam. Tidak cukup hanya tempat berkumpul di rumah ibadah di kota Yerusalem. Tidak cukup hanya berkumpul pada masa waktu ada kegiatan-kegiatan kerohanian. Tetapi kebutuhan rohani daripada anggota jemaat itu sangat diperlukan pada saat-saat dalam seantero kehidupan mereka. Itulah yang terjadi pada saat itu. Saudara-saudara, jika pada saat ini firman ini dinyatakan kepada kita, apakah benar bahwa banyak sekarang orang yang lemah, banyak orang sekarang yang lelah dan berkekurangan dan mendapatkan dan membutuhkan mendapat belas kasihan? Banyak, saudara-saudara. Coba lihat betapa banyak masyarakat ditimpa oleh rasa ketidakadilan. Siapa pengacara yang dapat membela mereka? Mungkin pengacara lebih bergairah untuk membela orang-orang yang kaya, meskipun orang kaya ini barangkali memiliki kesalahan dalam perbuatan mereka. Namun pada saat ini, banyak orang yang tidak peduli kepada orang-orang lemah. Banyak orang yang tidak peduli kepada orang-orang miskin. Banyak orang yang tidak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, kita yang mendengarkan firman Tuhan diutus untuk bisa membuat mereka kuat. Diutus untuk bisa mendorong mereka bersemangat hidup dalam kebenaran. Sehingga berkuranglah orang yang bertanya, apakah memang keadilan dan kebenaran itu masih bisa kita nikmati dalam kehidupan di dunia ini? Jika pertanyaan itu bisa dijawab dalam kehidupan setiap orang, maka kita yakin dan percaya bahwa manusia ini akan semakin baik, semakin berkelakuan menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Barangkali saudara-saudara, banyak orang yang tidak memperhatikan hal ini. Dan secara khusus juga bisa kita katakan terhadap gereja. Karena
Yang berkumpul di gereja itu hanya anggota-anggota yang rajin, yang penuh dengan semangat untuk ikut kebaktian. Tetapi barangkali ada anggota-anggota jemaat yang memang mereka bergumul dalam kehidupan mereka untuk ditolong bagaimana supaya mereka hidup dalam semangat kebenaran di dalam Tuhan. Ini adalah tugas kita. Jika ada tetangga kita, ada teman kita, ada saudara kita membutuhkan hal itu, mari kita memberitakan Injil kepada mereka, mengatakan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka. Dengan demikian saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, yang tergerak hatinya oleh Yesus itu, maka hati kita juga digerakkan oleh firman pada pagi hari ini untuk membekali orang, untuk memberanikan diri, memberikan kekenyangan bagi orang-orang yang lemah dan lapar, supaya mereka kuat di dalam iman. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolong dan mampukan kami untuk membantu sesama kami jika mereka lemah. Karena belas kasihan-Mu itu adalah menjadi tugas kami untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka dapat menikmati belas kasihan Tuhan. Kuatkan semua hamba-hamba-Mu, kuatkan semua anggota jemaat-Mu yang telah hidup di dalam iman percaya kepada-Mu, agar mereka ikut menolong sesama yang lemah dan dapat mereka dikuatkan di dalam iman mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.